di antara ini ternyata kita bisa menemukan nada-nada lain, yaitu ini. Atau kalau digabungkan, apakah itu? Halo, selamat jumpa lagi dengan saya Tono Rahmat, dan kali ini saya akan lanjutkan video sebelumnya. Tapi di sini ada hal yang menarik ya untuk video kali ini. Baik, di dalam piano atau di papan piano ya, di keyboard ini kita sudah mendapatkan pemahaman tentang C, D, E, F, G, A, B, C. Ya, memahami tentang not C, D, E, F, G, A, B, C. Bahkan wilayah oktavnya ya, di mana oktav 1, di mana oktav kecil, di mana oktav besar, di mana oktav 3 dan sebagainya. Nah, saya tidak akan memperkaya lagi tentang wilayah oktav, tapi saya lebih menekankan pada satu wilayah oktav itu ternyata tidak hanya terdiri dari nada-nada ini. Tidak hanya terdiri dari nada-nada atau not C, D, E, F, G, A, B. Tapi ternyata ada not lain ya, atau nada yang lain, yaitu misalnya antara C dengan D itu ada ini. Ya. C, D ada ini. Atau D dengan E ada ini. Ya, bisa diperhatikan di gambar ya. Kemudian ada dari F ke G. F, G ada ini. G ke A ada ini. Dari A ke B ada ini. Itu ya. Jadi kalau saya bunyikan dari nada yang paling rendah, ada nada ini, ya, ada ini. Nah itu ditandai kalau di piano yang ini itu papan hitamnya, yang ini papan hitamnya, ya. Jadi di antara papan putih ada papan hitamnya, yang ini ada dua papan ini ya, dua papan hitam. Di antara ini ada tiga papan hitam. Nah, sekarang kalau dijumlahkan memang satu oktav itu ada 12 nada atau 12 not, yaitu turunnya ya, sebetulnya ada 12 nada. Kalau yang putihnya saja memang ada 7. Tapi kalau digabungkan dengan papan hitamnya akan ada 12 nada. Nah 12 nada itu terdiri dari 7 papan putih dan 5 papan hitam ya. 7 papan putih dan 5 papan hitam, yaitu ini. Saya mau sedikit iseng-iseng ya. Ada lagu yang bisa dibunyikan dari papan hitam ini. Tuh ya, barangkali kita tahu ini diambil dari soundtrack film anak-anak ya di televisi. Jadi ini. Sekarang kalau diperhatikan sebetulnya ini adalah 5 papan hitam. Nah, papan hitam ini sebetulnya muncul oleh karena tadi adanya 2 nada, ya, 2 nada. CD ada ini disebut sebagai cis.
kalau dari C. Kalau dari C, maka ini adalah cheese. Tapi kalau dari D, ini D ke sini adalah des. Ya, des. Maka ini punya dua nama. Ya, punya dua nama. Cheese kalau dia dari C. Dan des kalau dari D. Ya. Begitu juga yang berikutnya, yang ini. Ini ada di antara D dan E. Kalau dari D, ini dis. Ya, bisa sambil diperhatikan di gambar ya. Kalau dari D, ini adalah dis. Kalau dari E, ini adalah S. Jadi punya dua nama juga. Kemudian berikutnya, antara F dan G. Ya, F dan G ada fish kalau dari F. Kalau dari G, gas. Kemudian dari antara G dan A. G, dari G berarti gis. Kalau dari A berarti as. Kemudian A dengan B. Kalau dari A berarti ice. Kalau dari B berarti best. Ya. Jadi papan hitam ini memiliki dua nama ya. Tergantung dari arah mana. Kalau dari arah kiri naik ya, kiri ke kanan. Nah, itu berarti naik ya. Kan nadanya lebih tinggi ya. Tuh. Maka banyakkan menggunakan is. C, cheese. D, dis. F, fish. G, gis. A, ice. Tapi kalau dari kebalikannya, dari B misalnya, nah ini turun kan? Tuh, ini turun. Kita tidak katakan ice, tapi dari B-nya. Acuannya dari B-nya menjadi best. Kalau A, turun menjadi as. Kalau dari G, turun menjadi gas. Kalau dari E, turun menjadi S. Kalau dari D, turun menjadi des. Ini namanya disebut sebagai accident. Ya, accident note atau not accidental. Karena biasanya papan hitam ini di lagu biasanya digunakan untuk sesuatu yang sifatnya accident. Kejadian-kejadian tertentu. Tapi nanti perkembangannya menjadi bagian dari sebuah tangga nada ya atau skala. Tapi kita pahami dulu ini sebagai accident yang cheese dan des, dis atau s, fish atau gas, gis atau as, dan ice atau best. Ini disebut sebagai accidental ya. Nah, accidental ini kalau dikembangkan ini nanti bisa menjadi bagian dari satu melodi ya. Misalnya contoh. Tuh ya, misalnya. Nah, itu sebetulnya ada nada-nada atau not accidentalnya. Yang ini misalnya. Ya, ini accidentalnya. Nah, ini accidentalnya ini. Ya, ada accidentalnya. Sampai di sini pengenalan tentang not accidental. Nanti kita lanjutkan pada video selanjutnya. Salam.